Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Hari ini adalah hari pertama pertemuan kita di semester kedua. Nah, di semester kedua ini kita akan membahas tentang hal yang menarik, yaitu seni pertunjukan musik. Oke, jadi saya ulangi, kita akan membahas hal yang menarik yaitu seni pertunjukan musik. Kamu tahu kan musik? Ya, kamu suka kan musik? Pasti, semua orang di dunia ini pasti suka dengan musik. Hanya orang yang gak normal yang gak suka musik. Setuju gak? Nah, begini, em, seni pertunjukan musik itu artinya adalah kalau secara resmi ya, kalau secara resmi itu artinya adalah upaya bagaimana mengungkapkan perasaan melalui komposisi-komposisi suara, yaitu lagu-lagu ya, dan komposisi-komposisi harmonisasi alat musik ya. Dan tadi setelah itu dipertontonkan kepada penonton atau audiens. Nah, itu adalah arti dari resminya. Sebetulnya simpel sih. Kamu logikanya seperti ini. Ada sebuah pertunjukan musik itu berarti kan ada musiknya yang dipertontonkan dan ada penontonnya. Ya, setelah tadi pemain musiknya itu bermain, ada tepuk tangan. Nah, itu disebut dengan apresiasi. Ini sebenarnya saling berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, jadi begini. Itu sebetulnya simpel. Hal yang ditonton atau materi pertunjukannya atau materi musiknya dan penontonnya. So simple kan? Nah, itu. Jadi kalau kalian mau buat sebuah pagelaran musik, itu aja. Dua unsur utama itu tadi. Pemusiknya dan penontonnya. Nah, biasanya sih kalau tiap tahun bertemu dengan materi seni pertunjukan musik itu biasanya kita membuat pagelaran musik di sekolah. Tetapi kan hari ini ya itu dia, masa pandemi. Jadi kita nggak bisa membuat sebuah pagelaran atau pertunjukan musik di sekolah. Nah, justru malah pertanyaannya, bagaimana caranya kita membuat sebuah pertunjukan musik tapi secara virtual atau daring atau online? Nah, itu yang jadi uniknya. Sebetulnya beberapa musisi di Indonesia ini sudah melakukan hal itu. Justru bukan beberapa musisi sih, banyak sih ya. Banyak musisi di Indonesia yang sudah melakukan hal itu. Namanya ya video kolaborasi lah atau apalah gitu ya. Contohnya misalkan Erwin Gutawa, salah satu maestro di Indonesia. Coba kalian cek di YouTube-nya Erwin Gutawa, itu ada komposisi konser virtual gitu ya. Nah, komposisinya komposisi yang diaransir oleh Erwin Gutawa, tapi dimainkannya secara virtual. Misalkan pemain biolanya dia main di rumahnya, kemudian divideokan melalui handphonenya. Kemudian pemain cellonya juga sama, pemain drumnya juga sama, vokalisnya juga sama. Kemudian digabung tuh video tersebut jadi satu bagian. Nah, setelah digabung jadi sebuah pertunjukan gitu, dan itu hal yang menarik. Nah, pertanyaannya, kita bisa nggak buat kayak gitu? Nah, tentunya pasti kalau mau buat kayak gitu tentunya pasti perlu proses yang cukup lumayan sulit dan cukup lumayan ya memakan waktu yang banyak begitu. Nah, tetapi kita tidak akan mengarah ke arah sana. Tapi justru malah Bapak ingin menantang kalian, bisa nggak kalau kalian membuat sebuah materi pertunjukan yang sederhana. Contoh misalkan kalian bernyanyi di rumah kalian ya, direkam menggunakan gadget kalian. Nah, justru hari ini Bapak akan menantang kalian seperti itu. Jadi sekali lagi, setelah video ini selesai, kalian ambil gadget kalian, kalian nyanyi depan kamera kalian. Ya, setelah itu kirim di classroom. Paham? Ya, sekali lagi nih, kalian setelah nonton video ini, kalian nyanyi depan kamera kalian, setelah nyanyi kirim ke classroom. Ya, nanti Bapak akan cek nih siapa saja nih yang punya suara emas. Tapi Bapak yakin sih anak-anak SMK Mutu atau Muhammadiyah 1 Cikampek ini memiliki suara-suara yang brilian, ya, suara-suara emas gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, tetapi di sini Bapak ingin memberikan sebuah tips bagaimana caranya bernyanyi yang baik dan benar. Ya, so simple sih sebetulnya kalau nyanyi itu. Yang penting nyanyi itu kamu percaya diri. Kamu percaya diri bahwa kamu itu bisa. Ya. Kemudian kamu nyanyi yang lantang dengan lirik yang benar tentunya ya. Kemudian ya itu seperti itu. Ya. Yang penting kalian percaya diri. Itu tips yang pertama. Percaya diri. Kamu nggak perlu, oh Pak saya nggak punya bakat Pak, saya nggak punya kemampuan untuk bernyanyi. Nggak, semua orang itu bisa.
Yang penting kamu itu mau berproses latihan gitu. Pak, saya pengen dong kayak artis Afgan misalkan nyanyinya. Ya bisa. Kata siapa kamu nggak bisa kayak Afgan nyanyinya? Pak, saya pengen dong kayak Baby Romeo. Bisa. Yang penting kamu itu latihan, karena seorang Afgan, seorang Baby Romeo itu tidak lepas daripada latihan. Ya, jadi di musik itu semua orang itu bisa. Mau itu bermain musik, mau itu bernyanyi. Wah Pak, main piano tuh sulit Pak. Kata siapa sulit? Ya sulit kalau pertama belajar, tapi nanti setelah itu pasti bisa. Paham semuanya ya? Di sini paham kan? Oke, ya terima kasih kalau paham. Jadi kamu jangan pernah percaya lagi dengan hal mistis seperti bakat. Bapak menganggapnya hal mistis bakat itu. Kenapa? Karena bakat itu nggak ada. Ya, yang ada itu adalah keyakinan kamu berproses sampai bisa. Paham ya semuanya ya? Jadi sekali lagi, kamu harus bernyanyi secara percaya diri dan lantang, ya, menyanyikan dengan lirik yang benar, ya. Pak, nyanyinya lagu apa Pak nanti di tugas? Nah, nyanyinya lagu-lagu nasional, seperti lagu-lagu wajib nasional maksud Bapak ya. Seperti misalnya Indonesia Pusaka, Tanah Air, Ibu Kartini, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi kalian nyanyinya seperti itu. Nah, lagu itu maksudnya. Nah, kemudian tips yang kedua Bapak lanjutkan. Tips yang kedua cara bernyanyi yang benar. Sebetulnya tips yang kedua cara bernyanyi yang benar itu ya kalau penyanyi-penyanyi profesional sih biasanya latihan humming atau latihan pitch ya, latihan nada ya, dengan humming. Nah, kalian bisa mencobanya ini di rumah. Misalnya contoh begini. Humming itu ya seperti itu humming itu. Nah, contoh gini. Naikkan lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, terus latihan diulang-ulang dengan pitch atau kontrol nada yang tepat, gitu. Ya, terus latihan di rumah diulang-ulang. Itu namanya latihan humming. Nah, kemudian setelah itu latihan artikulasi. Ya, latihan artikulasi misalnya contoh po o ya, konsonan o. Po tu itu u ya. Tu la a berarti. Nah, biasanya kalau Bapak sih kalau latihan artikulasi itu dengan nada misalnya contoh begini, dan ini bisa kalian coba di rumah ya. Potula beda meni, potula beda meni po. Nah begitu ya. Jadi nyanyi itu harus jangan potula beda meni, tapi harus a i u e o nya tuh harus jelas. A i u e o, karena ini menyangkut dengan lirik yang kalian nyanyikan itu harus tersampaikan kepada audiens atau penonton begitu. Ya. Paham semuanya ya? Nah, itu untuk artikulasi. Kemudian biasanya para penyanyi juga atau Bapak sih sering latihan power. Power itu lantangnya suara begitu ya, kekuatan dalam suara itu. Jadi kamu nanti di rumah itu jangan latihan nyanyi itu kecil suaranya, misal Indonesia tanah air beta. Jangan apa namanya? Jangan pelan seperti itu, tapi Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah seperti itu, jadi lantang aja, pede aja. Tips yang pertama kan pede ya. Jadi harus pede. Paham ya semuanya ya? Nah itu. Nah setelah power biasanya kalau Bapak latihan langsung ke lagu. Langsung aja kamu nyanyi, kamu suka lagu apa, kemudian kamu nyanyikan gitu ya. Latihan. Ya kalau di musik itu yang penting latihan. Kalau nggak latihan ya nonsen dong. Nggak bakal bisa apa-apa dan nggak bakal bisa jadi apa-apa. Dan Bapak rasa di semua bidang juga sama, latihan. Kamu belajar matematika ya kan, menguasai soal pasti latihan ya kan. Latihan, gurunya pasti kasih soal latihan. Ya sama, di musik juga sama. Harus latihan.
Dan itu step by step. Dan kamu akan temukan bagaimana cara bernyanyi yang benar itu ya versi kamu. Paham semuanya ya? Yakin? Coba di rumah. Lantang. Ya, kita coba lagu Indonesia Pusaka, kamu nyanyi ya, Bapak main pianonya ya. Nanti sedikit-sedikit Bapak pandu ya. Come on. Indonesia. Bagus. Saka abadi nan jaya. Lantang. Indonesia. Ya. Come on, power. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekali lagi ya. Indonesia. Bagus. Bagus ya. Indonesia. Indonesia sejak dulu kala di sana. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat ya. Oke, itu materi pertama di semester kedua. Ya, Bapak tunggu video kalian. Bapak tunggu video kalian. Oke? Ya, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Thank you atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.